Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Rivaldo, NIM 2112400001097. Saya program studi Teknik Informatika di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan memproses sebuah data yang saya dapatkan dari toko ikan Flamboyan. Di sini mendapatkan data yang akan saya proses menggunakan algoritma K-means dan menggunakan bahasa pemrograman Python, serta nanti saya akan mengklasterisasi data ini menggunakan Google Colabs. Bisa diakses di colabs.research.google.com. Nah, berikut project yang saya akan kerjakan. Terlebih dahulu kita mengimport beberapa library dari Python yang berfungsi untuk membantu project klasterisasi yang akan kita jalankan nanti, di mana import pandas ini kita singkat atau alias PD ini mengimport pustaka pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Dan untuk import matplotlib.pyplot ini mengimport modul pyplot dari pustaka matplotlib dengan alias plt yang dapat digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik. Dan untuk sklearn cluster import K-means ini mengimport kelas K-means dari modul cluster dalam pustaka scikit means-learn yang digunakan untuk melakukan klasterisasi data dengan algoritma K-means. Dan untuk scalar.preprocessing ini mengimport kelas standar scalar dari modul preprocessing dalam pustaka scikit-learn yang digunakan untuk melakukan standarisasi fitur dengan mengubahnya menjadi memiliki rata-rata 0 dan varian 1. Selanjutnya kita akan run terlebih dahulu. Apabila checklist hijau berarti artinya berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah kita akan mengambil data tanggapan ikan, yaitu kita dengan cara klik files, lalu klik icon upload, lalu masukkan data yang akan diproses. Di sini data saya bernama data underscore tangkapan underscore ikan, filenya .excel. Kita akan memanggil tersebut dengan cara def sama dengan pd.read_excel, lalu dalam kurung data tangkapan ikannya. Kita cek run dulu. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan data tersebut dengan perintah print df.info dan juga print df.head. Nah, data kita sudah tampil, yaitu headnya yaitu 5 data teratas. Selanjutnya kita akan melakukan menggunakan label encoder dari scikit-learn untuk mengubah data kategorikal jenis ikan menjadi data numerik yang dapat digunakan dalam proses analisis data dan klasterisasi. Kemudian kita akan menggunakan standar scalar untuk melakukan standarisasi pada fitur-fitur atau jumlah ikan dan jenis ikan yang sudah di-encode, sehingga memiliki rata-rata 0 dan varian 1 yang penting untuk algoritma K-means. Selanjutnya adalah kita akan menemukan jumlah klaster yang optimal atau nilai K menggunakan metode elbow dalam algoritma K-means.
Inersia membuat nilai kosong inersia yang akan digunakan untuk menyimpan nilai inersia dari setiap percobaan klasterisasi. Nah, untuk melakukan iterasi dari 1 hingga 9, karena biasanya kita tidak ingin memiliki terlalu banyak klaster yang tidak bermakna menggunakan for i in range i, 10. K-means sama dengan K-means, n underscore cluster sama dengan i, yaitu membuat objek K-means dengan jumlah cluster 1. Dan untuk K-means.fit df scale underscore scaled ini melatih model K-means dengan data yang telah distandarisasi atau df underscore scale. Dan inersia.append K-means.inertia underscore menyimpan nilai inersia dari model K-means ke dalam list inersia. Selanjutnya plt.plot, yaitu kita akan membuat plot garis menggunakan nilai y sebagai sumbu x dan nilai inersia sebagai sumbu y. Markernya O digunakan untuk menandai setiap titik pada garis. Dan plt title atau menggunakan elbow method, yaitu menambahkan judul plotnya, kita kasih judul elbow method. Dan untuk pltx labelnya kita menggunakan judul number of clusters. Dan untuk G labelnya menggunakan inersia. Dan untuk PLT show-nya ini akan menampilkan plot garis yang telah dibuat yang akan menunjukkan pola siku elbow, di mana nilai inersia mulai menurun secara lambat yang menunjukkan jumlah cluster yang optimal. Selanjutnya kita akan melakukan klasterisasi pada data menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster yang optimal. Berikut kodenya. Setelah kita proses menggunakan K-means, lalu kita akan menetapkan jumlah cluster yang optimal. Dalam contoh ini kita menggunakan 3 cluster ke dalam variabel K. Nah, setelah itu kita akan membuat scatter plot dengan jumlah ikan sebagai sumbu X, jenis ikan sebagai sumbu Y menggunakan kolom cluster sebagai penentu warna titik. Nah, kita akan memvisualisasi hasil dari algoritma K-means yang sudah kita proses tadi. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? Karena nama jumlah ikan ini yang kilogramnya itu tidak sesuai. Jadi G-nya ini harus G kecil, menggunakan G kecil. Lalu kita akan ubah, kita jalankan. Nah, berikut sudah nampak visualisasi dari data analisis kita. Ini terdapat 3 klaster, di mana cumi-cumi, baronang, jindahak, panti ini merupakan klaster 1, dan klaster 2 yaitu tambak ceron, tengiri, utul, pari, dan todak. Di sini todak juga masuk klaster 3, di mana kilogramnya sangat tinggi sekali, seperti itu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya masih belajar, masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.